Semuanya, perkenalkan nama saya Pravita Meswari Sundar Putri. Saya perwakilan dari kelompok 3 PT ABC. Pada kesempatan kali ini ingin memaparkan tutorial untuk skenario e-commerce PT ABC. Jadi, skenarionya adalah sebagai berikut. Unicom merupakan salah satu perusahaan yang melakukan penjualan e-commerce PT ABC. Uniqlo akan memberikan 10 buah voucher sebesar 10% pada setiap pembelian minimal transaksi sebesar 500.000 dengan masa berlaku vouchernya adalah hingga tanggal 19 Juni 2023. Eh, Terdapat minimal pembelian dalam penggunaan voucher tersebut, yaitu satu item. Selain itu, tidak kalah dengan promo yang diberikan oleh Uniqlo, untuk menarik konsumennya, PT ABC juga menerapkan free delivery charges untuk pembelian produk dengan jumlah di atas 3. Kemudian Alif sebagai mahasiswa ITB, eh, Alif adalah mahasiswa ITB. Karena sebentar lagi liburan, berhubung Alif mendengar kabar bahwa terdapat diskon di Uniqlo, dan kebetulan juga memang sudah berniat untuk membeli baggy jeans, blue oversized hoodie, dan tote bag belacu, Alif akan melakukan pembelian pakaian Uniqlo di PT ABC. Pembayaran tersebut akan dilakukan melalui wire transfer. Oke, jadi pertama kita akan membuat kuponnya terlebih dahulu. Jadi itu bisa dilakukan dengan kita ke menu sales dan mengaktifkan diskon, loyalty, dan gift card pada bagian settings. Sebelumnya hal itu sudah saya lakukan. Di sini sudah saya lakukan pengaktifan diskon loyalty dan gift card maupun bagian diskon. Kemudian kita bisa masuk ke modul sales. Kemudian kita akan ke configurations, ke products, kemudian ke bagian discount and loyalty. Dan di sini karena kita akan menggunakan yang voucher 10%, jadi kita akan masuk ke sini. Dan kebetulan sudah saya buat sebelumnya, jadi di sini program type-nya adalah kupon, currency-nya Indonesian Rupiah, points unitnya kupon points, kemudian em, di sini terlihat bahwa validity-nya sudah di-set untuk tanggal 19 Juni 2023. Dan di sini terdapat conditional rules sesuai dengan skenario-nya, yaitu minimal satu item pembeliannya dan pembelanjaan 500.000. Dan untuk produknya di sini saya akan ubah menjadi produk-produk Uniqlo. Itu bisa dilakukan dengan kita ke search more, kemudian kita type Uniqlo aja, terus dicek semuanya, dan kita save di sini. Oke, jadi ini sudah sesuai sama ketentuannya. Eh, Oke, jadi kita bisa langsung generate coupon. Di sini ada 10 buah kupon, jadi kita akan generate 10. Ini kita pokoknya pilih yang anonymous customer aja karena nggak ada customer tertentu. Jadi kita generate. Oke, ini karena ini di bagian sini lagi bisa validity-nya, jadi nggak apa-apa sih sebenarnya kalau misalnya di bagian kuponnya expiration date-nya kita nggak masuk karena udah bisa di validity di sini. Oke, untuk bagian selanjutnya, ini saya akan udah jadi 10. Kemudian bagian selanjutnya adalah shipping, jadi kita akan membuka modul website dan kita ke bagian site dan bagian configuration dan hmm, aktifkan terlebih dahulu mungkin.
Mungkin kita ke basic aja ya. Di udah login sebagai admin dan kita ke configurations. Di sini terdapat shipping methods. Dan kita bisa buka shipping methods-nya, dan di sini saya telah buat free delivery charges. Hmm, di website, di configurations, dan kemudian di shipping methods. Di sini saya buat free delivery charges, nama shipping methodnya. Kemudian providernya kita di sini sudah fixed cost, fixed price, dan price-nya kita set ke 0. Dan di sini delivery code-nya dan amount-nya kita set untuk 3 di sini. Free if order is above amount-nya 3. Sesuai sama skenario-nya. Pilih di atas 3. Oke. Jadi kita bisa langsung lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu uh, ke pembagian setting untuk payment. Bagian selanjutnya adalah ke payment. Kita akan membuka modul website. Ini loading sebentar. Jadi di website nanti kita setelahnya akan masuk ke bagian payment providers. Dan di sini pada pilihan tersebut terdapat pada configuration pada navigation bar. Dan kemudian kita dapat menginstal wire transfer uh, untuk dan kemudian mengubah status wire transfer tersebut menjadi enabled. Dan kemudian kita akan memberikan informasi bank account yang dapat digunakan oleh customer untuk melakukan pembayaran wire transfer. Jadi sebagai staff admin akan masuk ke payment providers di sini. Dan di sini sebelumnya saya telah melakukan installing pada modul wire transfer, dan di sini saya juga telah mengubah state-nya atau statusnya menjadi enabled. Oke, oke, kita langsung bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Uh, oh ya, saya juga menambahkan pada bagian message di sini adalah pending message-nya, di mana customer dapat melihat bank accounts yang dapat dijadikan uh, tempat untuk transfer pembayaran pada websitenya. Lanjut ke bagian selanjutnya, kita akan publish produknya. Jadi sebagai admin kita akan membuka modul website, kemudian pada bagian produk di sini kita akan select semuanya karena kebetulan di sini produk-produk yang ada di list produk yang ada di PT ABC semuanya adalah produk yang dapat dijual. Jadi kita dapat langsung aja publish semuanya. Oke, di sini terlihat bahwa semuanya sudah published ya. Oke, kita akan bisa langsung masuk sebagai user di sini. Kita akan buat account baru. Kita di sini buat emailnya pavita@abc@gmail.com. Pavita, passwordnya reset. Oke, jadi kita bisa langsung shopping di sini. Di sini terlihat bahwa sudah masuk ya. Sudah terpublish semua barang-barangnya, dan kita bisa langsung saja search barang-barang yang kita pilih. Jadi di sini ada baby jeans, info baby jeans, active card, kemudian juga blue oversized hoodie. Oke, kemudian satu lagi, mungkin saya akan menunjukkan ini dulu.
kita lihat chip card-nya dan misalnya 10, kita coba pakai yang paling atas. Nanti masukin aja, kasih cetak. Oh ya, ini tapi terlihat bahwa ini invalid or expired promo code. Jadi karena ini totalnya di bawah 500.000, jadi kita nggak bisa menggunakan em, discount code-nya. Jadi kita bikin aja Shopee-nya. Pilih size hoodie, terus eh, hmm, baby jeans, sama satu lagi fabric. Oke, semuanya udah ada di sini. Lihat ya di atas 500.000 dan di sini kita langsung apply aja. Hmm. Nah, ya, udah bisa. Saya lihat bahwa kurang 86.000, 10%-nya, jadi kita bisa langsung aja proceed. Ya mungkin hmm, sebelumnya saya coba clear card dulu ya, salah satu modul yang telah saya install sebelumnya. Nah, di sini di clear card dia akan langsung hilang semuanya. Jadi kita masukin lagi baby jeans, size baby dan backpack. Oke, masukin promonya. Nah, itu sudah masuk, jadi bisa langsung aja proceed checkout. Sini kita masukin phone number-nya. Oke, ini udah masuk semua. Oke, oke. Nah, di sini terlihat ya. Kita bisa menambahkan juga shipping address lagi untuk kita. Jadi di sini satu lagi cukup. Hmm, jadi kita di sini bisa ngecek subtotalnya dan semuanya addressnya, billing addressnya juga di sini hasil ganti yang ini yang telah tersetting. Ini benar. Jadi eh, di sini kita akan bayar pakai wire transfer dan kita bisa langsung klik payment. Mungkin kita mau dulu. Di sini terlihat ya kalau misalnya shipping methodnya bisa jadi free delivery charges langsung. Jadi setelah melakukan beberapa riset tentang error tersebut, jadi error ini disebabkan oleh tidak bisanya mengconvert menjadi PDF. Oleh karena itu untuk meresolve-nya sebenarnya bisa dilakukan dengan
melakukan installing modul yang bisa mengkonvertnya menjadi PDF. Namun karena belum, jadi akhirnya akan menunjukkan bad request. Tapi ini di bagian skenario sebenarnya sudah ditampilkan apa yang sebenarnya bisa terjadi, eh, lanjut atau langkah lanjutan dari proses setelah Pay Now ini. Jadi setelah eh, customer mengklik tombol Pay Now, maka akan di-redirect ke halaman yang menampilkan di sini. Oke, akan jadi di bagian salesnya mereka akan terbuat quotation di halaman eh, akan dibuat quotation di halaman customernya. Jadi dan juga di halaman salesnya. Jadi kalau misalnya kita ke bagian my account, di sini di bagian quotation-nya akan menambah satu dan begitu pula untuk quotation pada user sebagai sales. Oke, jadi sebenarnya oke, kita bisa lanjut. Jadi sebenarnya ini kendalanya hanya jika dilakukan pembayaran atau payment langsung dari pembuatan quotation langsung um, dari websitenya. Namun kalau misalnya kita ngebuat secara manual, quotation-nya dapat dilakukan yang telah dijelaskan pada bagian sales, pada bagian modul sales. Jadi sini oke, jadi setelah itu dari bagian sales kemudian dapat melakukan konfirmasi terhadap quotation yang telah dibuat tersebut. Pengonfirmasiannya tersebut setelah mengonfirmasi quotation, status dari quotation-nya tersebut akan berubah menjadi dari quotation menjadi sales order. Kemudian tahap selanjutnya adalah untuk validasi delivery kepada customer dan membuat invoice-nya. Jadi dari staff sales atau admin juga bisa melakukan validasi sales order yang terbuat hingga statusnya menjadi done. Kemudian staff sales juga akan membuat invoice secara otomatis dan kemudian mengkonfirmasi quotation yang terbuat hingga statusnya berubah. Sorry. Jadi akan membuat invoice dan kemudian melakukan register payment dan create payment. Kemudian pada bagian usernya, pada bagian invoice dan bills yang harusnya muncul setelah tombol pay now tersebut, dan users bisa ke halaman my account dan kemudian ke bagian invoice dan bills. Dan kemudian di sini nanti setelah invoice telah dibuat oleh staff bagian sales, maka akan muncul invoice yang dapat dibayarkan oleh customer tersebut. Dan nanti juga dapat pada list invoice tersebut juga customer dapat mengklik tombol pay now dan kemudian akan berubah status invoice tersebut pada halaman customer maupun sales menjadi statusnya pay. Dengan begitu telah selesai pemaparan untuk modul e-commerce maupun modul ekstranya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam isi maupun penyampaiannya. Terima kasih banyak.